Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Zahra dengan NIM 21047, Nurul Adha dengan NIM 21069, Amalia Kartika dengan NIM 21079, dan terakhir Eka Nur Reksikiani dengan NIM 21002. Tugas pertama yaitu pendirian apotek. Apotek Amanah yang didirikan oleh apoteker Amelia Rumi, S.Pharm MSc pada 4 Juni 2022, berlokasi di depan Masjid Nur As-Sadah, Jalan Sis Al-Jufri, Bayoge, Kota Palu. Dengan modal awal sebesar 50 juta rupiah untuk pembelian obat, apotek ini didirikan untuk mengembangkan keahlian dan karir sebagai apoteker. Lokasinya sangat strategis, yang berada di jalan besar yang diapit beberapa kecamatan, dan merupakan gedung milik pribadi Ibu Amelia Rumi. Proses perizinan dilakukan melalui aplikasi dengan rekomendasi dari Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kota Palu, yang dipimpin oleh Apoteker Elvia Husni. Apotek Amanah merekrut tenaga kerja melalui media sosial dengan total 4 tenaga kerja yang terdiri dari apoteker, TTK, dokter, serta bidan. Dari segi manajemen, lokasi apotek yang strategis mendukung target konsumen yang berasal dari masyarakat sekitar dan luar kota. Penyimpanan obat dilakukan berdasarkan bentuk sediaan dan golongan, sementara target pasarnya adalah individu dengan pembelian rata-rata 35-75 item obat per hari, dengan harga obat berkisar antara Rp3.000 hingga Rp215.000. Modal apotek sudah kembali dalam 2 tahun pertama dengan sistem penggajian harian untuk staf sebesar Rp40.000 untuk lulusan sarjana. Menurut kami, lokasi Apotek Amanah sangat strategis karena berada di area ramai, mudah diakses oleh masyarakat sekitar. Desain bangunan yang minimalis namun fungsional mencakup ruang dalam yang luas, parkiran, ruang konseling, ruang tunggu, dan ruang praktek dokter yang nyaman. Sarana prasarana juga memadai dengan fasilitas seperti meja konseling, bed pasien, kursi tunggu, barcode kris, toilet, CCTV, dan gudang obat. Tenaga kerja yang terorganisir dengan baik mendukung operasional apotek secara lancar, dan keberagaman obat yang tersedia memenuhi kebutuhan konsumen, termasuk obat herbal atau OHT. Keberhasilan Apotek Amanah didukung oleh manajemen yang cakap, pelayanan berkualitas, dan produk yang sesuai pasar. Faktor eksternal seperti lokasi yang strategis, pertumbuhan pasar yang meningkat, kepadatan penduduk tinggi, serta dukungan dari fasilitas kesehatan lainnya turut berkontribusi. Apotek Amanah telah membuktikan diri sebagai apotek yang sukses melalui perpaduan manajemen yang baik dan lokasi yang menguntungkan. Selanjutnya, tugas 2 yaitu evaluasi kinerja apotek yang akan membahas mengenai analisis hasil dari kuesioner kepuasan berdasarkan metode GAP, IKP, dan IPA. Yang pertama, metode gap analisis. Nah, gap analisis merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Gap analisis ini atau analisis kesenjangan juga merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam tahapan perencanaan maupun tahap evaluasi kerja. Nah, di sini bisa dilihat dari hasil metode gap Apotek Amanah. Dari berdasarkan metode GAP didapatkan kinerja Apotek Amanah bisa dikatakan cukup baik untuk beberapa pertanyaan yang dibagi menjadi dimensi. Terdapat hasil positif pada pertanyaan A3 yaitu obat dijual dengan harga yang wajar. Hal ini menunjukkan penjualan di Apotek Amanah menjual produk apoteknya dengan harga yang dapat dijangkau oleh konsumennya. Selain itu, hasil negatif yang menunjukkan selisih terkecil terdapat pada pertanyaan A4 dan D3 yang berbunyi, petugas melayani dengan ramah dan senyum, dan konsumen merasa nyaman saat menunggu obat. Hal ini menunjukkan Apotek Amanah memiliki karyawan yang dapat konsisten memperlakukan pasien dengan baik, serta memperhatikan kenyamanan pasien saat menunggu obat. Yang kedua, metode IKP. Metode IKP adalah proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang tujuannya sendiri adalah untuk evaluasi kinerja individu atau kelompok dalam suatu organisasi, termasuk sebuah apotek. Nah, dari hasil metode IKP didapatkan hasil akhir yaitu 92%. Nah, berdasarkan tabel dari IKP itu sendiri artinya konsumen sangat puas terhadap kepuasan pelanggan di Apotek Amanah. Yang ketiga, metode IPA atau Importance Performance Analysis ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara
kepentingan masing-masing atribut berdasarkan pandangan konsumen dengan kinerja dari masing-masing atribut yang ditawarkan. Nah, fungsi utamanya adalah untuk menampilkan informasi tentang faktor-faktor pelayanan yang dianggap konsumen ini sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitasnya. Dari hasil diagram Cartesius IPA bisa dilihat bahwa berdasarkan hasil kesimpulan dari pertanyaan A1 atau kecepatan pelayanan obat, B4 konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang resep atau obat ditebusnya, dan C1 petugas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang baik dan dalam bekerja termasuk dalam kuadran A, sehingga perlu diperhatikan sebagai prioritas utama dalam meningkatkan kinerja apotik. Kemudian untuk kuadran B menunjukkan bahwa harapan pasien sudah sesuai dengan kinerja yang diberikan apotik amanah. Diisi oleh beberapa pertanyaan yaitu A4, B1, B2, C2, C3, D2, E1, dan E4 yang berbunyi petugas melayani dengan ramah dan tersenyum, petugas cepat tanggap terhadap keluhan konsumen, petugas mampu memberikan pelayanan terhadap masalah yang dihadapi konsumen, obat yang dibeli terjamin kualitasnya, obat yang diberikan sesuai dengan yang diminta dan lainnya. Dan kuadran C menunjukkan bahwa harapan pasien terhadap kinerja apotik amanah tidak terlalu penting diisi oleh beberapa pertanyaan yaitu A2, E6, A5, E3, E2, dan D1. Sedangkan kuadran D diisi oleh pertanyaan A3, D3, B3 yaitu obat dijual dengan harga yang wajar, terjadinya komunikasi yang baik antara apoteker dan pasien, dan konsumen merasa nyaman saat menunggu obat. Tugas 3, evaluasi kinerja 2. Wawancara dengan apoteker Amalia Rumi, SFAM MSI di Apotek Amanah. Apa saja contoh keluhan konsumen yang pernah diajukan di Apotek Amanah, baik keluhan yang sifatnya ringan, sedang maupun berat. Bagaimana cara apoteker menangani keluhan konsumen tersebut? Keluhan ringan, masalah pertama yaitu masalah teknis, karena hanya 2 pegawai dan tiap shift hanya 1 orang sehingga kecepatan pelayanan menjadi lambat. Tetapi tidak terlalu berdampak karena dalam 1 tahun terakhir tidak sampai 10 orang berkomplain. Narasumber atau apoteker sendiri belum pernah mengalami, tetapi dialami bidan di Apotek Amanah. Penanganannya pertama yaitu apoteker melakukan briefing terlebih dahulu kepada TTK maupun tenaga kesehatan yang melakukan jaga pada hari itu. Kedua, membuat grup antara apoteker beserta TTK sehingga mempermudah komunikasi terkait jadwal shift untuk tidak datang terlambat agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan selama apoteker berjalan. Kedua, ada masalah bangunan. Bangunannya agak masuk ke belakang sehingga biasa tidak terlihat oleh pasien yang mencari Apotek Amanah. Penanganan pertama yaitu membuat papan nama apotek yang agak besar dan terang sehingga dapat dilihat oleh pasien. Kedua, memberi spanduk besar yang mencantumkan nama apotek beserta jenis obat dan jenis-jenis pelayanan kesehatan lainnya di bagian depan apotek. Ketiga, aktif dalam mengupdate lokasi dan jam buka apotek di media sosial Instagram apotek sehingga pasien atau pelanggan bisa dengan jelas mendengar dan melihat penjelasan terkait lokasi dari Apotek Amanah sendiri. Assalamualaikum teman. Terjangkau dan terpercaya karena didampingi oleh praktek apoteker oleh Ibu Apoteker Amalia Rumi. Selain itu, juga tersedia praktek dokter umum oleh Dr. Abdurrahman Hashim. Sampai jumpa di Apotek Amanah.